Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham MDKA yang hari ini tanggal 17 Juli ditutup minus 2% lebih. Gagal mempertahankan posisinya di atas 3.280 ya. Jadi ini berhasil jebol. Perlu hati-hati untuk saham MDKA karena kalau secara teknikal ada kemungkinan besok melanjutkan penurunannya ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham MDKA. Untuk MDKA hari ini tanggal 17 Juli aslinya sih masuk ya, aslinya masuk netback 15,9 M tapi, harganya turun kalau kita cek dari tanggal 10. Dalam 1 minggu terakhir ini aslinya netback 37,7 M. Hari ini aslinya masuk tapi. Hari ini masuk 15,9 kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini di saham MDKA. Untuk saham MDKA hari ini tanggal 17 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar ya, yang keluar ini didominasi oleh lokal dan yang masuk ini didominasi oleh asing, BK, CC, AK versi asing masuk. Kalau kita cek lebih detail, supply demand-nya lebih kuat di supply ini 67% jadi dorongan ke bawah lebih kuat ya. Jadi untuk saham MDKA bisa diperhatikan saja level ini mungkin kalau besok masih turun, untuk support secara historinya ada di area sini, ya 3.170 di area sini. Perhatikan saja level ini misal di awal market langsung dibuka merah berarti jangan buru-buru entry, tapi kembali lagi disclaimer untuk resisten terdekatnya secara histori 3.280, 3.290 itu sudah jadi area resistennya. Oke itu untuk saham MDKA ya, itu secara support resisten terdekatnya sih secara histori, tapi kalau secara Fibonacci ya support kuatnya masih di sini 2.900 dan untuk resisten kuatnya ada di 3.440. Mungkin lihat aja nanti, laporan kuartal 2-nya gimana, kalau cukup bagus sih nggak menutup kemungkinan untuk saham MDKA bisa breakout di atas 3.400-an ya. Mungkin yang udah punya posisi di area sini, kalau cut loss sayang sebenarnya ya. Oke itu untuk saham MDKA, jadi untuk besok lihat aja di awal market kalau langsung merah jangan buru-buru entry, perhatikan aja level 3.170 itu support terdekatnya secara histori. Kalau ada yang jaga harga di area sini mungkin kalau mau entry bisa dipertimbangkan, kalau nggak ada yang jaga harga jebol di bawah itu berarti ya nunggu lagi aja di 2.900-an. Oke itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam masih berada di area sini-sini aja, masih konsolidasi ya. Untuk hari ini ditutup minus 0,50%, close-nya di bawah 2.000, close di bawah 2.000 untuk saham Antam. Jadi masih mencoba ini breakout di atas 2.000 itu belum berhasil ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini saham Antam gimana? Untuk Antam hari ini tanggal 17 Juli aslinya net sell 3,6 M, jual cuman nggak terlalu banyak ya. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja, dari tanggal 3 kita cek untuk aslinya udah net sell 59,3 M. Jadi, aslinya cenderung keluar, cuman distribusinya itu nggak gede banget ya untuk saham Antam. Jadi masih menunggu mungkin ya, nunggu laporan kuartal 2-nya gimana. Untuk hari ini tanggal 17 Juli ini secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham Antam lebih banyak yang keluar ya, dan yang keluar ini ZPODAG. Aslinya ada yang keluar, untuk aslinya yang keluar ZPAG versi asing murni jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali, sedangkan untuk lokalnya juga ada yang jualan di ZP versi lokal net sell 3M lebih. Kalau kita perhatikan untuk saham Antam sebenarnya hari ini nggak rame-rame banget ya, tapi kalau mau masuk sih, untuk invest ya bisa dipertimbangkan sih untuk saham Antam ya, di bawah 2.000 itu masih ada kemungkinan kemungkinan naik itu masih cukup, lebar ya untuk saham Antam mungkin dalam jangka waktu harusnya sih nggak lama-lama ya, nunggu
nunggu ada bocoran misal laporan kuartal 2-nya bagus untuk saham Antam itu naik, ya sabar aja sih kalau kita lihat seperti, Es Hardware, kemudian, kita lihat juga seperti saham apa ya yang tadi terbang itu, Bank BTN ya itu, konsolidasi habis itu naik ya karena harganya udah lumayan di bawah, sedangkan untuk Antam dari segi valuasinya juga hitungannya nggak mahal-mahal banget ya. Kalau kita cek aja untuk saham Antam PBV-nya 1,8, ya lumayan juga ya, 1,8 tapi ROE-nya 26% loh. Jadi kalau ROE segede ini, PBV-nya 1,8 ya itu hitungannya masih wajar ya, masih hitungannya nggak mahal-mahal banget. Jadi untuk saham Antam ya bisa dipertimbangkan apalagi, untuk tahun 2023 ini kuartal satunya cukup bagus dan kuartal 2-nya misal juga hasilnya bagus, itu ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Antam, bisa ke resisten terdekannya ada di 2080 sih. Oke itu untuk saham Antam, mungkin kalau mau entry di harga saat ini ya sebenarnya kalau untuk trading ya menunggu lebih liquid lagi ya, lebih rame. Kalau, saat ini sih masih cenderung sepi, jadi mungkin untuk, beberapa hari ke depan akan konsolidasi dulu. Kalaupun turun, kalau mau entry bisa pertimbangan deket-deket level 1920 ya, 1920 sampai 1950 itu area support-nya untuk saham Antam kalau mau entry dengan nilai yang lumayan gede, itu bisa pertimbangan area sini. Kalau di harga saat ini sih mending kalau emang minat masuk di saham Antam buat invest ya cicil aja dulu, jangan langsung banyak-banyak ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk besok kalau lihat transaksi hari ini nggak terlalu rame mungkin masih akan di area sini-sini aja, kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun ya harusnya ada yang jaga harga di atas 1920. Oke itu untuk saham Antam ya. Kalau kita cek untuk transaksinya dari, coba kita cek dari tanggal 16 Maret ya, ketika harganya itu mantul di 1.700-an tanggal 16 Maret. Maret 16. Dari tanggal 16 Maret untuk saham Antam siapa yang pegang barang paling banyak? AK ya ini GUAKZP ya ini broker-broker, asing ya ini bisa kelihatan sekali. Dari harga bawahnya itu untuk asingnya cenderung akumulasi dan AVGP-nya itu ada di harga-harga saat ini 2000-an ya. Jadi ini udah di AVG-nya asing sih, AVG-nya asing di harga saat ini. Ya ini malah floating loss ya, untuk asingnya floating loss dikit. Jadi kalau mau, misal masuk dia di level harga saat ini 2000, 1900-an dan turun itu ya selama aslinya nggak banyak distribusi ya, nggak distribusi besar-besaran di-hold aja, ya kok sabar aja kemungkinan sih ya naik lagi nanti. Oke itu untuk saham Antam ya, ya untuk momen bagusnya buat entry ya ini di bawah 1940-an itu yang bagus sih, tapi kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk saham, Antam ya, selanjutnya kita cek saham Trust untuk Krakatau Steel juga untuk beberapa hari terakhir ini konsolidasi di bawah. Sempat naik sih, kemudian habis naik konsolidasi ya, mencoba breakout di atas 2.240 ini area resisten tertekannya untuk sama kelas 1, 2, 3, 4, 5 kali ya, berada di bawah itu sedikit, konsolidasi sedikit di bawah resistennya. Jadi buat patokan mungkin ini aja ya, kalau bisa breakout di atas itu secara teknikal ada kemungkinan naik lagi, cuman kalau belum bisa breakout ya perlu hati-hati sih untuk saham keras, apalagi kalau kita cek ya, keras. Kayaknya sih nggak terlalu rame-rame. Untuk saham Kras, hari ini tanggal 17 Juli asingnya keluar ini 359 juta dan untuk valuasinya nggak gede banget, 1 M-an aja, jadi ini kurang liquid ya untuk saham Kras ini nggak liquid banget. Untuk kita cek untuk transaksinya lebih detail lagi, hari ini tanggal 17 Juli
secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 10 juga nggak ada yang akumulasi B ya, jadi untuk saham keras kalau kita cek sekilas untuk, eee, keras. Rugi ya di kuartal 1 itu minus untuk, EPS-nya rugi, PBV-nya 0,5 tapi hutangnya itu 400% ya. Jadi, hutangnya gede banget ya. Walaupun secara valuasi murah, tapi kalau hutangnya segini, misal perusahaan ini dilikuidasi ya buat bayar hutangnya aja masih tombok ya, 400%, 4 kali lipatnya dibandingkan, modal ya. Jadi hati-hati sih untuk saham keras, hutangnya cukup gede ya, kalau resiko gagal bayar nanti di PKPU karena nggak sedikit juga ya saham-saham, BUMN yang di-suspend gara-gara hutangnya terlalu banyak. Oke, itu untuk saham keras ya, jadi ini terlalu beresiko sih kalau menurut saya, cuman kembali lagi disclaimer kalau untuk secara teknikal untuk resistenya ada di 240. Untuk bisa break out di atas itu mending wait and see aja dulu, kalaupun minat entry ya jangan banyak-banyak. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya, untuk saham Pegas hari ini sempat naik tadi walaupun juga turun lagi ya, sempat ke 1.300, 1.000 berapa tadi, 1.375 ya, tadi sempat nyentuh level 1.380 malahan untuk harga tertingginya hari ini untuk saham Pegas, tapi ditarik turun lagi. Untuk candlenya sih masih, mau naik cuman masih malu-malu ya. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas ya, ini masih cukup menarik kalau yang belum punya posisi buat nyicil-nyicil karena valuasinya masih lumayan murah. Untuk Pegas hari ini tanggal 17 Juli asingnya net L 1,9 M, dan kalau lihat valuasinya hitungannya belum terlalu rame ya, belum terlalu rame. Sekali rame bisa jadi kayak BBTN hari ini sekali rame langsung naik cukup tinggi. Pegas. Hari ini tanggal 17 Juli, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk sama yang keluar ini hampir sama ya, yang jadi market-market utamanya untuk saham Pegas, YP-nya net sell tapi. Itu untuk besok, harga penutupan hari ini 1.370 itu harga tertingginya pas tanggal 6 Juli ya. Jadi untuk besok lihat aja di awal market kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau ya kalau mau entry sih disclaimer. Kalaupun turun lagi ke 1.300-an ya jangan buru-buru cut loss sih, diinvestasikan aja ya kayaknya untuk saham bekas juga. Ya buat breakout lagi di atas 1.500 ke 1.500 ya masih sangat mungkin ya kalau menurut saya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ini apalagi ada gap dan yang belum ketutup dan habis bagi dividen juga harganya nggak terjun bebas ya, jadi cukup kuat secara, pergerakan harganya itu. Kayaknya udah di ya ini hitungannya udah di kuat lah, di bottom kuatnya kalau menurut saya ya, soalnya habis bagi dividen pun itu harganya nggak dibanting turun, itu kan tandanya untuk, harga saat ini udah di bottom, misal turun lagi ya itu kesempatan buat nambah muatan sebenarnya ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, sabar aja untuk saham Pegas, semoga bisa ke 1.460 itu resisten, terdekatnya untuk saham Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas, untuk supportnya ya ini di 1325 ya. Selanjutnya kita cek, eee, untuk saham SMTR yang hari ini naik, SMTR walaupun sempat kalau nggak salah tadi sempat merah ya untuk saham SMTR. Oke, untuk hari ini ya tadi sempat merah sih karena untuk, pagi hari tadi itu sempat turun ke 366 tapi ditarik naik lagi ya untuk saham SMDR. Untuk resisten terdekatnya ada di 390 dan untuk supportnya di 345 ya, di tengah-tengah sih. Habis bagi dividen open gap bawah cuman nggak dalam-dalam banget ya karena dividennya juga nggak gede banget untuk
saham SMDR ini. Kalau kita cek untuk transaksinya SMDR, untuk saham SMDR hari ini aslinya masuk 2,1 M, SMDR aslinya masuk 2 M, harganya naik. Untuk saham SMDR hari ini secara keseluruhan ada CC yang CC versi asing netbuy 1,1 M, ini cenderung invest ya, cenderung akumulasi sih kalau kita perhatikan valuasinya 1,1 M dan netbuy 1,1 M juga. Untuk lokalnya lebih banyak jualan aslinya masuk untuk saham SMDR. Jadi untuk saham SMDR misal besok naik ya target kenaikannya ada di 390, seperti itu aja ya untuk saham SMDR. Dan kalau kita cek hari ini untuk saham SMDR supply demand-nya lebih kuat di demand sih 52%, cuman nggak kuat-kuat banget SMDR. SMDR PBV-nya 0,8 di bawah 1 kali, ROE-nya 23. Ya sebenarnya ROE cukup tinggi sih ini, ROE-nya 23. DER-nya 100 kali ya, 100% sorry, hutangnya sih lumayan gede di saham SMDR. Ya kalau di tengah-tengah seperti ini sih sebenarnya nanggung ya, kalau mau swing itu ambilnya ya deket-deket di bawah 350 lah amannya ya. Tapi kembali lagi disclaimer nggak menutup kemungkinan naik sih untuk saham SMDR, perhatikan saya level ini kalau naik target price-nya ke 390. Selanjutnya kita cek saham SIDO ya, untuk saham SIDO hari ini turun tipis ya, ini masih konsolidasi di bawah untuk saham SIDO, masih menunggu laporan kuartal 2-nya gimana. Kalau pendapatannya naik, biasanya saham seperti SIDO itu ya naik harganya, tergantung pendapatannya ya. Hutang juga hitungannya, nggak punya hutang berbunga juga untuk saham SIDO, jadi secara fundamental perusahaan cukup bagus, walaupun secara valuasinya cukup, premium ya. Valuasinya cukup mahal sih untuk saham SIDO. PBV-nya 6,9 ya, sempat nyentuh 8 kali kalau nggak salah itu kapan waktu itu. Tapi ROE-nya cukup tinggi sih ini 38%, jadi ya wajarlah kalau PBV-nya juga tinggi. Kemudian lihat aja nanti kuartal 2 kalau pendapatannya cukup meyakinkan untuk tahun ini, ya nggak menutup kemungkinan saham situ naik sih. Ini udah di area support sih. Jadi kalau buat teman-teman yang yakin untuk situ ini penjualan kuartal 2-nya bagus dan harganya naik, ya ini udah di area support. Bisa pertimbangan kalau mau entry ya. Setelah history untuk support kuatnya ada di 700 sih, dan 700, 720 itu bisa dipertimbangkan kalau mau masuk. Hitungannya untuk saham SIDO juga bukan saham gorengan ya. Oke, itu untuk saham SIDO ini udah di area support sih. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham SIDO. Untuk saham SIDO hari ini tanggal 17 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada yang jualan ini 31,5 M CS ya. Ini CS murni distribusi dan cukup banyak juga ya. Jadi untuk saham SIDO hari ini ada yang jualan 31 M, dan CS yang jualan ini versi asing dan lokal sih. SIDO ya aslinya hari ini netbuy, tapi kok netbuy? Yang masuk siapa? Yang masuk AKBK ya, tapi CS, asing dan lokal murni distribusi. Terlihat transaksi hari ini distribusinya cukup gede sih, jadi ini antara butuh duit dicairin atau punya informasi yang kurang bagus untuk saham situ ya saya juga nggak bisa mastiin, kita nggak bisa mastiin ya, tapi ini udah di area support sih, ya amannya untuk besok sih jangan buru-buru entry dulu ya, mungkin di awal market kalau langsung di kamera, soalnya distribusinya cukup kuat hari ini, CS net sell 32 M lebih ini, 31,5 M. Oke itu untuk saham SIDO, perhatikan saya level ini mungkin kalau besok masih, turun itu perhatikan saya level 700 semoga nggak jebol. Selanjutnya kita cek saham ATES yang hari ini naik cukup tinggi 4% lebih, berhasil breakout ya setelah sekian, dalam 1 minggu terakhir ini konsolidasi, hari ini berhasil breakout juga ini di atas 740 ya nggak heran sih soalnya untuk saham ATES sejauh ini ya beberapa waktu terakhir ini untuk aslinya cenderung akumulasi masuk dan
nggak lepas barang, nggak distribusi banyak, maksudnya seperti itu. Jadi untuk besok sih perhatikan saya level ini untuk saham Adves 740 ya, kalaupun turun dan ada yang jaga harga di area sini sebenarnya ada kemungkinan untuk saham Adves, masih uptrend, secara tren juga ini udah mulai uptrend sih. Apalagi udah breakout nih, selama nggak jebol aja 740. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau pasang trailing stop ya bisa dipertimbangkan kalau turun di bawah 740. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Aces hari ini tanggal 17 Juli ya naik disertai dengan asing masuk 36,2 M. Ya cukup kuat ya, asingnya malah nambah muatan lagi. Untuk saham Aces hari ini secara keseluruhan untuk saham Aces ini kita bisa lihat perang-perang asingnya masuk BK, ZP, YU, AK ini kan asing, dan yang keluar lokalnya jualan ditampung oleh asing. Jadi untuk saham Aces kalaupun turun ya yang kalau turunnya itu nggak dalam-dalam banget itu kemungkinan cuman koreksi aja, dan di hari selanjutnya masih kuat ya selama nggak jebol aja di bawah 740. Dan kalau mau entry ya ini sih spot kuatnya di 740 kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau kita cek untuk valuasinya untuk atas ya di harga saat ini ya kemungkinan PBB-nya udah di atas 1,5 ya. 2 ya, udah 2 lebih, 2 kali. ROE-nya cuma 10%. Jadi untuk saham atas ya sebenarnya kalau untuk invest ya udah agak telat, telat agak ya. Tapi selama aslinya nggak distribusi aja sih masih ada kemungkinan naik. Oke itu untuk saham Adas, untuk besok sih perhatikan supportnya di 740 dan kalau masih uptrend lagi untuk resistennya bisa ke 900-an, nggak menutup kemungkinan sih ya, nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke itu untuk saham Adas, untuk besok sih perhatikan aja level ini 740. Selanjutnya kita cek saham eh, RAM ya, RAM. Untuk saham RAM hari ini naik ya, terbang, digoreng, naik 13% lebih dan setelah sorry kok ada garis di sini. Untuk resistennya ada di 710 sih. Kalau kita cek untuk transaksinya, siapa yang naikin RAM hari ini? Aslinya masuk 5M, aslinya masuk loh netbuy. Cukup banyak juga sih hitungannya 5M. Untuk hari ini tanggal 17 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang lebih banyak yang masuk ya. Aslinya yang masuk ada CC, AKBK dan yang aslinya netbuy, lokalnya juga cenderung akumulasi jadi enggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk besok masih ada kemungkinan naik ya, di awal market, tapi habis itu ya tergantung mekanisme pasarnya. Market utamanya YB Netsel 873 juta dan untuk CCPD juga cenderung trading juga ya, nggak akumulasi banget. Jadi kalau mau entry sih ya bagusnya buat scalping untuk saham RAM untuk saat ini ya. Oke itu untuk saham RAM kemudian di awal market naik sih perhatikan saja level ini kalau berhasil breakout dan bisa bertahan di atas 710 ya menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya cuman ya hati-hati aja namanya buat trading aja sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk saham RAM. Selanjutnya kita cek saham cuan. Cuan hari ini juga naik cukup tinggi ya dan tadi hampir nyentuh target price-nya mendekati area resisten ya ke area resisten sih. Untuk resistennya masih di area sini 1.200 sampai 1.230 yaitu area resistennya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah taking profit misal ambil di bawah ya ini karena gagal breakout untuk besok sih perlu hati-hati. Resistennya di sini ya kalau besok nggak bisa breakout di atas itu ada kemungkinan koreksi turun untuk saham cuan. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham cuan hari ini tanggal 17 Juli aslinya netbuy loh ini netbuy 6,2 M lumayan banyak. Dan kalau kita cek lebih detail lagi hari ini untuk saham cuan secara keseluruhan ada aslinya yang masuk BK ya, BK netbuy 3,8 M. Ini selain BK ada CC, AK, ZP, YU, cuman yang paling banyak BK aja nih 3,8 M. Dan hari ini aslinya yang jualan CP cuman nggak terlalu banyak 17 juta aja. Sedangkan untuk lokalnya jualan ini XA, ZP versi lokal jualan. Jadi untuk cuan, tapi kalau secara teknikal agak was-was ya kalau mau entry, agak was-was ini udah hitungannya di atas. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin ya perhatikan saya level ini ya untuk resistennya ada di
1.230 kalau bisa breakout di atas itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham cuan masih bisa naik lagi kalau digoreng ya. Tapi ya tetap hati-hati kalau mau entry. Untuk supportnya cukup jauh ada di 900.000 ya, itu 1.000 untuk support cuan untuk harga saat ini. Oke untuk saham cuan, jadi untuk besok, kalau lihat transaksi hari ini ya di market maker utamanya pastinya Netbuy, YP-nya juga cenderung scalping ya, trading valuasinya 19,3 M dan net sell 600-an juta, CCPDB itu juga cenderung trading sih. Itu untuk saham cuan, kayaknya sih ada kemungkinan mungkin di awal market hijau dulu ya, perhatikan sell level ini, tapi kalau gagal breakout di atas itu perlu hati-hati, yang udah floating profit bisa dipertimbangkan kalau mau keluar. Tapi disclaimer, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham TGUK yang hari ini ARB ya. Ini MG nih. TGUK kalau kita cek siapa yang bikin ARB, TGUK hari ini MG jualan 4,9% udah ARB dan hitungannya yang nampung ini belum ada ya. Jadi untuk saham TGUK ya tergantung MG untuk besok, kalau di awal market diangkat dulu ya ada kemungkinan naik sih ya, cuman kemungkinan sih di awal market kayaknya open gap bawah sih, open gap bawah untuk saham TGUK. Semoga aja nggak ARB lagi ya. Eee, kalau lihat hari ini MG valuasinya 64,5 M dan net sell 4,9, net sell 4,9. Perhatikan sell level ini ya, mungkin 108, kalau open-nya di bawah itu, coba kalau kita hitung aja ya, misal buat teman-teman yang minat masuk buat copet-copet, coba kita hitung misal besok open di harga ARB, kalau open di harga ARB, loss-nya di 199 untuk hari ini. 199 kalau besok ARB maka akan ke level, tadi kan 85%, 170 ya, jadi kok 170, 119 kalikan 85%. Kalau besok ARB untuk saham, TGUK akan ke 102. Ya di sini sih. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang mau berspekulasi, ya bisa pasang antrian buy sebelum market buka pas di harga ARB ya, siapa tahu open di harga ARB kemudian mantul naik, kan kadang seperti itu, kadang ya. Cuman karena ARB-nya udah 15%, itu belum tentu besok open di harga ARB. Jadi ya mungkin perhatikan saya level ini untuk support terdekatnya ada di 108 ya, secara support secara historinya. Pas waktu itu kan ARB-nya open di 108. Jadi perhatikan saya level ini. Lihat transaksi hari ini MG net sell 4,4 M lebih, jadi ada kemungkinan open gap bawah dulu di awal market. Oke itu untuk saham TGUK, kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Buat teman-teman yang minat entry ya amannya buat scalping aja, masuk floating profit keluar ya, daripada nanti nggak bisa keluar ARB. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.